Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suryadi Putra dengan NPM 2007051028. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat atau filosophia, philos, peilin, yang berarti cinta, pecinta, dan mencintai. Sedangkan sophia yang berarti kebijakan, kearifan, hikmah, dan hakikat kebenaran, yang bila digabungkan menjadi cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Kemudian berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu 1. Keheranan. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki. 2. Kesangsian. Sikap ini saling berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. 3. Kesadaran akan keterbatasan. Manusia jika menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidiki objek yang tidak terbatas, yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya. Dapat dibedakan menjadi 1. Objek material filsafat. 2. Objek formal filsafat. Objek material filsafat yaitu pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu, baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lain, maupun sesuatu yang bersifat abstrak spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian, objek formal filsafat yaitu cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah A. Metafisika. Metafisika membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik visi yang meliputi bidang ontologi, atau membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Kosmologi membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan dan antropologi. Yang B. Epistemologi. Pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. C. Metodologi. Ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Yang D. Logika, membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. E. Etika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik dan buruk. Yang F. Estetika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan dan kejelekan. Kemudian aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran filsafat itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama aliran materialisme, yang kedua aliran idealisme atau spiritualisme, dan yang ketiga aliran realisme. Aliran materialisme yaitu mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh materi, misalnya benda, ekonomi, makanan, dan terkait pada hukum alam, yaitu hukum sebab akibat, yang biasanya hukum kausalitas yang bersifat objektif. Kemudian aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Jadi, hakikat diri dan kenyataan kesemestaan ialah akal budi atau ide dan spirit. Kemudian yang terakhir yaitu aliran realisme. Realitas kesemestaan, terutama kehidupan, bukanlah benda atau materi semata-mata. Realitas adalah panduan benda, materi, dan jasmaniah dengan
yang non-materi, spiritual, jiwa, dan rohaniah. Jadi menurut aliran ini, realitas merupakan sintesis antara jasmaniah dan rohaniah, materi dan non-materi. Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kausa materialisme. Nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dalam hidup sejak zaman dahulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 2. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri sistem sebagai berikut. A. Suatu kesatuan adalah bagian-bagian. Yang B. Bagian-bagian tersebut merupakan fungsi sendiri-sendiri. C. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. D. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Yang E. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. 3. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban. Dalam arti, setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dan kesatuan Pancasila. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari sila-sila lainnya. Di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. 4. Susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. 5. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. 1. Aspek ontologis. Jadi, ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan. Sumber ada, jenis ada, hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopuralis. Oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. 2. Aspek epistemologi. Epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan, belief system, sehingga telah menjelma menjadi ideologi atau mengandung 3 unsur, yaitu 1. Logos, yaitu rasionalitas atau penalaran. 2. Pathos, yaitu penghayatan. Dan 3. Ethos, yaitu kesusilaan. 3. Aspek asiologi. Asiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori. Menurut Barmelt, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki A. Tingkah laku moral yang berwujud etika, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, C. Sosiopolitik yang berwujud ideologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 1. Hubungan vertikal. Yang kedua, hubungan horizontal. Dan yang ketiga, hubungan alamiah. Nah, kesimpulan yang bisa diperoleh dari filsafat Pancasila adalah, jadi Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia. Selesai. Itu saja video dari saya. Apabila ada salah pengucapan atau salah perkataan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.